Sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan juga secara khusus kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dan nanti akan kita lanjutkan dengan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang sudah diatur oleh gereja, maka pada minggu ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berkata buah pengenalan Kristus. Buah pengenalan Kristus dengan nats bacaan dari Kolose 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Tetapi nanti saya juga minta Bapak Ibu boleh membaca dari awal perikop ayat 3 sampai ayat yang ke-8 juga untuk tidak kehilangan konteks bagian perikop ini. Marilah kita buka Alkitab kita, tapi saya juga menyediakan bacaan bersama di monitor bagi Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama bagian ayat ini dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasanya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saya ingin awali dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu, nah ini juga ada banyak adik-adik muda, pernahkah saudara bersahabat dengan pejabat tinggi, entah pemerintah, entah perusahaan, atau mungkin bagi rekan-rekan muda, para pelajar, mungkin itu anak pejabat ya. Berikut, apakah saudara masih ingat? Oke, saudara bersahabat dengan katakanlah orang ini, pejabat atau anak pejabat, saudara punya teman, tapi tidak bersahabat dengan orang ini. Oke, masih ingat gak? Ada perbedaan di antara kita yang bersahabat dengan pejabat atau anak pejabat dengan teman kita. Ini teman kita tapi tidak bersahabat dengan pejabat ini. Saya ingat waktu saya masih kecil, usia sekolah SD tahun 80-an. Ya, tahun 80-an. Masa-masa itu berbeda dengan masa sekarang. Kalau masa itu kita itu sebagai siswa-siswi itu anak sekolah takut sama guru. Kalau hari ini berbeda, guru takut sama siswanya. Banyak laporannya. Nah, waktu itu saya berteman baik, bersahabat baik dengan anak kepala sekolah. Waduh, jangankan kepala sekolah Bapak Ibu, guru aja kita takut bertemu. Ini kepala sekolah. Tapi karena saya bersahabat baik dengan anak kepala sekolah, maka di jam istirahat, rumahnya dekat dengan sekolah, dia ajak saya, Rob, ayo kita ke rumah. Oke, ini rumah teman saya tidak pikir lagi soal kepala sekolah. Saya ke rumah, tapi saya sadar, oh ini rumah kepala sekolah. Dan dia bilang, oh ya ini ada makanan, mari kita makan. Ayo kita makan, saya anak kecil saja. Oke, tapi bagi teman lain, kamu berani-beraninya pergi ke rumah kepala sekolah dan makan di sana. Kita balik lagi ke sekolah mau belajar. Temani saya dulu Rob, kemana? Ke kantor kepala sekolah, saya mau ketemu bapakku. Oh, ayo saya temani dia.
Saya takut-takut, tapi karena dia masuk, ayo masuk. Papanya tidak hiraukan saya karena ada anaknya yang bawa saya masuk. Bapak Ibu, hari ini kita bicara tentang pengenalan akan Kristus. Bukan hanya anak pejabat, bukan hanya ada anak bos, anak pimpinan perusahaan atau apapun. Dia pejabat surga, bahkan pemilik surga. Iya kan? Tentu ada bedanya bagi mereka yang kenal Tuhan, yang punya hubungan dengan Yesus, dengan mereka yang tidak punya hubungan dengan Yesus. Itu sebabnya di dunia ini ada banyak orang beragama, ada juga banyak macam-macam agama, tapi tidak banyak orang beragama dan tidak banyak agama yang berani panggil Allah itu Bapa. Iya kan? Tidak banyak Bapak Ibu. Kenapa tidak banyak? Karena tidak ada yang ajak dia untuk panggil Allah sebagai Bapa. Istri saya orang Bali, di Pulau Seribu Dewa, Pulau Dewata. Banyak sekali Allah-Allah sesembahan, tapi mereka tidak panggil Bapa sama Allah. Kenapa? Takut. Tapi kita, Bapak Ibu masuk kamar dan berdoa atau datang ke gereja dan berdoa, Bapa kami yang di sorga. Wah, sapaannya berbeda. Kenapa? Karena ada hubungan dengan Kristus. Ini membedakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka pagi ini, masih pagi ya menjelang siang, kita mau belajar bersama. Apa sih disebut buah, tapi kita juga bisa menyebutnya sebagai dampak. Apa sih dampak atau apa sih buah dari mengenal Kristus itu? Nah, kalau kita lihat perikop bacaan kita pada hari ini, ayat ini dimulai memang oleh Paulus dengan catatan membicarakan jemaat Kolose yang mana menjadi tujuan penulisan surat ini. Di mana Paulus begitu senang mendengar berita tentang pertumbuhan rohani mereka dan kemudian ingin mendoakan mereka. Dan ayat 3 kita lihat bahwa ini adalah doa Paulus. Ini doa Paulus Bapak Ibu. Sampai ayat 9 kata-kata doa ini yang kita tadi sudah baca. Nah, doa Paulus di ayat 9 supaya jemaat diberi hikmat untuk mengenal kehendak Tuhan. Ayat 10 ia berdoa agar jemaat bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sehingga dengan demikian dapat memberi buah dalam pekerjaan baik. Itu dia. Bentuk turunannya dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya dari ayat 11. Dan saya anggap bahwa ayat 9-10 itu merupakan ayat tema kita. Sehingga saya akan lewati itu dalam penjelasan sebentar. Tapi dibawanya ayat 11 sebagai turunan dalam pengenalan akan Kristus itu. Ayat 11, jemaat diberi kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Caranya pun disebutkan yaitu dengan sabar dan dengan tekun. Ayat 12, jemaat dapat bersyukur dengan sukacita atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi anugerah ini adalah pemberian Tuhan. Dan kemudian ayat 13, jemaat dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Tetapi kita sebut saja kerajaan Allah supaya tidak menimbulkan kebingungan. Yang mana kerajaan Allah, yang mana kerajaan anaknya yang kekasih. Ada perbedaan penyebutan tetapi maksudnya sama. Ayat 14, jemaat ditebus dan kemudian menerima pengampunan dosa. Ini adalah bisa kita sebutkan turunan dari ayat 9 dan 10. Kita sebut bagian dari tema kita hari ini, buah pengenalan Kristus. Yang saya ingin kita lihat bersama, pelajari bersama dalam beberapa menit ke depan ini. Hal pertama adalah, apa dampak pengenalan kita kepada Kristus? Kita mulai dengan ayat 14 tadi. Apa yang disebutkan di ayat 14, di sana dikatakan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Di situ kita lihat bahwa ayat ini bicara tentang perbedaan yang tadi saya sebut dalam cerita saya. Orang yang mengenal Kristus dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, sebenarnya ada begitu banyak hal dapat dibicarakan di sini. Tapi karena mengingat waktu, maka saya menggabungkannya. Jadi contohnya demikian, poin 1 ini kita ditebus. Tapi saya garis miring, menerima pengampunan dosa. Oke lah, bisa kita anggap sama walaupun bisa dijelaskan secara berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita kepada Kristus memberikan kita kemampuan untuk menerima penebusan dari dosa. Jadi tadinya kita ini dikuasai oleh dosa, diikat, dibelenggu oleh dosa. Yang disebut dalam banyak istilah dalam Alkitab, diperbudak oleh dosa. Terikat di bawah kuasa dosa, istilah yang lain adalah terjual di bawah dosa. Oke, terjual di bawah dosa. Atau kalau kita pakai bahasa di Makassar, tergadai di bawah dosa. Ada yang pernah ke toko pegadaian? Hari-hari ini emas mahal loh. Kesempatan investasi katanya. Nah, biasa orang bisa gadai emas di pegadaian. Nah, terjual, tapi ini bukan sekedar gadai. Alkitab mencatat kita tidak hanya tergadai. Karena tergadai itu bisa sementara. Tetapi kita benar-benar terjual. Kita dikuasai dan terikat dan diperbudak oleh dosa. Nah, dalam kasus ini, Yesus yang datang ke dunia itu mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari tebusan ini. Untuk menebus kita. Dia menjadi penebus. Kita sebut tadi dalam lagu kita, ransom. Dia menjadi redeemer. Untuk siapa? Untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara. Nah, kita yang tadinya terjual di bawah kuasa dosa, kemudian ditebus dan akhirnya bisa diambil oleh Yesus dari dosa. Oke. Kita diambil oleh Yesus dari dosa. Memang dalam bahasa teologi kadang banyak yang bisa membingungkan dan rancu. Orang berkata, bukan siapa yang ditebus, saya atau dosa? Ya, kita yang ditebus. Ya kan? Tapi ditebus dari dosa. Dosa terlihat seperti Tuhan, menjadi objek tersendiri yang kemudian juga pada waktu yang sama bisa menjadi subjek yang menguasai seseorang, dan Yesus menebus kita dari dosa. Nah, ini dia penebusan itu dijalankan oleh Kristus. Itu sebabnya ini kita sebut anugerah. Tidak ada yang kita bisa dapat lakukan di sini untuk dosa kita, tetapi Yesus melakukannya untuk kita. Tetapi dalam kasus itu ada hal yang lain. Waktu Yesus membayar hukuman dosa dengan menjalaninya di atas salib Kalvari. Oke, memberikan penebusan bagi kita, tapi pada waktu yang sama juga ada istilah yang disebutkan di situ, dosa kita diampuni. Apa artinya pengampunan dosa? Bahwa hari ini kita disebut orang-orang benar, orang-orang kudus dalam istilah Paulus kepada jemaat di Kolose, bukan karena kita kudus pada diri kita, bukan karena memang kita benar, tetapi karena Yesus sudah membayarkan hutang dosa kita, membayar tebusan. Maka pada waktu yang sama Allah kemudian memandang kita benar, oke, dan menerima pengampunan di dalam Yesus. Sehingga walaupun disebut sebagai anugerah yang disebut sebagai free, sebagai sesuatu yang gratis, tetapi bukan berarti gratis lalu tidak punya harga. Ini bukan sesuatu yang murahan. Ini sangat mahal. Petrus berkata, kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Gratis tapi tidak semua orang punya. Oke, darah yang mahal kita ditebus. Karena dengan itulah kita menerima pengampunan dosa. Ini istilah hukum. Jadi apakah kita jadi benar? Bukan kita benar
Masih ingat waktu ada perempuan berzina ditangkap basah dan dibawa kepada Yesus? Kemudian orang-orang yang menangkapnya berkata, "Guru, apa pendapatmu tentang ini? Taurat berkata orang seperti ini dilempari batu sampai mati." Ya, orang seperti ini akan dilempari batu. Nah, tapi Yesus bilang apa? Oke, siapa yang merasa tidak berdosa silakan lempar batu yang pertama. Dan kemudian semua orang mulai pergi satu-satu, tidak ada yang melempari perempuan ini. Yesus angkat kepala dan lihat, "Perempuan, di mana semua orang?" Perempuan bilang, "Sudah pergi." "Adakah yang melempar engkau dengan batu?" "Tidak ada." "Kenapa tidak ada?" "Karena orang yang hadir semua berdosa." Nah, apa Yesus bilang? "Aku juga tidak melempari engkau?" Bukan. Yesus tidak bilang, "Kalau begitu aku juga tidak melempari engkau karena aku juga berdosa." Bukan. Yang Yesus katakan adalah, "Kalau begitu aku tidak menghukum engkau." Oke. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Yesus setuju dengan orang-orang tadi bahwa engkau berdosa. Oke. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Yang tadi kau buat dosa. Pergi dan jangan buat dosa lagi. Tetapi yang Yesus bilang, "Aku tidak menghukum engkau." Kenapa? Karena ada penghukuman atas dosa. Tetapi Yesus memberikan pengampunan atas dosa. Puji Tuhan. Ini adalah hal yang kita harus syukuri. Bagaimana Bapak Ibu memandang pengampunan ini dalam hidup Bapak Ibu. Sebagai sesuatu yang mahal yang perlu dijaga, dipelihara. Emas sekarang mahal harganya, tetapi semahal-mahalnya emas, penebusan kita jauh lebih mahal. Amin. Tolong kasih tahu yang di samping-samping itu, penebusan kamu lebih mahal dari emas. Ya. Jangan kita hargai emas yang kita pakai jauh lebih berharga daripada penebusan yang diterima, yang kita terima, yang diberikan oleh Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus. Inilah hal yang harus diberitakan dan itulah sebabnya Injil itu disebut sebagai the good news. Ini adalah kabar baik. Mengapa kabar baik? Karena kita yang berdosa harus dihukum tetapi diselamatkan melalui korban tebusan Kristus. Dan kemudian diampuni dosanya, diampuni pelanggarannya di dalam Kristus. Hal kedua Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-13. Kalau kita baca ayat 13. Maka di sana kita lihat firman Tuhan berkata. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dari kuasa kegelapan itu ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Buah pengenalan akan Kristus tidak hanya berhenti pada penebusan kita dan juga pengampunan dosa kita. Tidak. Tetapi ada kelanjutan dari itu. Bahwa tadinya kita dikuasai oleh kuasa kegelapan. Di sini iblis. Dikuasai dan senjata iblis adalah dosa. Dosa merupakan senjatanya. Dan akibatnya adalah kita terikat dan kemudian hukumannya adalah maut. Ini semua dalam kerajaan ini. Dibuat sedemikian rupa sehingga kita ini tidak punya power, kita tidak punya kemampuan untuk melawan itu. Tetapi ada berita baik Bapak Ibu. Berita baiknya apa? Kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Tolong kasih tahu yang belum tahu. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Di sini ada yang masih takut-takut dengan setan-setan. Takut lewat kubur. Takut kegelapan. Mati lampu tiba-tiba teriak semua. Ya kan? Seolah-olah kalau mati lampu setan banyak. Kalau terang begini tidak ada setan. Siapa yang ajar kita begitu? Setan ada di mana saja, mau tempat terang, mau tempat gelap, ada saja. Maka ada yang coba lawan setan-setan pakai kaca. Ya kan? Karena kalau dia dikasih terang, dia lari. Ya kan? Dikasih silau dia. Ya kan? Orang api saja, kerajaannya kan kerajaan api, kerajaan belerang. Ya kan? Itu adalah tempatnya. Mana dia takut sama terang-terang yang tidak menyakiti seperti ini. Ini adalah kerajaan kegelapan. Dan kebanyakan orang
takut sama setan. Saya mau bilang memang secara manusia, secara kekuatan tidak ada kita yang punya kekuatan melawan setan. Tidak ada kita. Tidak ada yang mampu melawan setan kalau kita manusia melawan setan. Tetapi berita baiknya adalah bahwa Yesus sudah menang di atas salib atas setan-setan. Kuasa, semua kuasa penghulu-penghulu dilujutinya. Dan kemenangannya itu kemudian berdampak kepada kita setelah pembebasan kita. Kita dilepaskan dari cengkeraman setan dan kita dibawa kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Apa yang saya mau katakan? Bahwa memang kita tidak punya kuasa untuk menghancurkan setan. Walaupun ada praktek-praktek doa yang begitu. Dalam nama Yesus saya ikat setannya. Saya masukkan dalam karung. Saya buang ke tubir-tubir laut maha dalam. Ya kan? Itu sebabnya banyak kapal tenggelam. Nah, tidak. Mana bisa kita mau tangkap setan satu-satu. Lalu kemudian kita masukkan karung. Kita pergi buang di laut. Jadi ada juga yang sudah usir setan dari sini. Dia keluar. Oh, setannya di pohon sana. Keluar ke sana. Pergi lagi di pohon situ. Setan di pohon. Keluar, pergi. Pindah lagi dia kan. Lalu lari ke kuburan Pandara. Pergi lagi di Pandara. Dalam nama Yesus semua setan-setan di sini. Keluar. Dia bingung. Ke gereja kita diusir. Ke pohon kita diusir. Ke kuburan kita diusir. Di manakah kita ini? Sementara Alkitab juga memberitahu bahwa dunia ini adalah kerajaannya. Bagaimana bisa mengusir orang di kerajaannya? Ya kan? Kita tidak diberikan dunamis dalam arti power untuk menghancurkan, menghukum setan. Hanya akan terjadi waktu Yesus datang kembali kedua kali. Dan Yesus akan melakukan peperangan terakhir. Kemenangannya yang gemilang atas segala setan. Dan itu sebabnya kita akan dipindahkan secara total nanti dalam pemerintahannya. Di mana pemerintahannya tidak ada setan lagi. Ya kan? Tapi itu hanya Yesus yang akan lakukan. Bukan kita. Pada kita apa hari ini? Yang Alkitab katakan adalah kita diberi exousia. Itu authority. Kita diberikan kewenangan di dalam nama Yesus. Untuk bertindak atas nama Yesus, Sang Putra Sorga, Sang Raja yang telah menang atas maut dan atas setan-setan. Di dalam namanya kita bisa berkata kepada setan, setan engkau keluar dan pergi. Dan setan pergi. Tapi saya tidak mau kejar ke sana. Kalau dia sudah lari ke lapangan sana, biarlah dia di sana. Memang tempatnya. Pernah lihat di Alkitab Yesus pergi ke kubur-kubur dan usir setan dari kubur? Pernah lihat di Alkitab Yesus pergi ke pohon-pohon, ke sungai-sungai, ke danau dan usir setan dari danau, dari sungai? Tidak. Yang Yesus usir adalah yang merasuk orang. Kita diberi kewenangan untuk mengusir setan kalau itu akan merasuk, merusak orang. Tapi kalau dia di tempatnya sendiri, biarkan dia di tempatnya. Oke. Ini juga harus melihat kepada teologi doa yang benar. Ya kan? Jadi bagaimana kalau di rumah? Di rumah kita sendiri, usirlah setannya. Ada orang yang setiap minggu, setiap hari telepon saya. Pak, ada setan lagi. Oke, kita usir. Tapi saya sudah memandang ini sebagai bentuk pelayanan. Apa boleh buat? Imannya sampai di situ. Saya ikuti sekolah itu seperti itu. Ya kan? Pak, ada setan lagi. Kita usir lagi. Ya kan? Setiap hari saya diajak usir setannya. Enggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau usir setannya dari orangnya tidak apa-apa. Ya kan? Ada setan lagi, tekan kepala saya. Oke, kita usir lagi. Ada setan lagi, ganggu toko saya. Kita usir lagi. Ya kan? Tapi jangan suruh saya tangkap satu-satu. Saya tidak ada kuasa untuk menangkap satu-satu. Masukkan dalam penjara. Nanti Yesus yang akan memenjarakannya selamanya. Oke? Tapi berita baiknya, ada yang masih takut-takut setan? Ada? Oh, puji Tuhan, di sini tidak ada yang takut setan. Nah, sudahlah. Ada yang masih takut? Saya kasih tahu, jangan takut lagi. Lawan dalam nama Yesus. Yesus sudah mengalahkannya dan gunakanlah nama Yesus untuk melawannya. Tetapi untuk menggunakan nama Yesus, saudara harus percaya kepada Yesus terlebih dahulu. Saudara ingat anak-anak Skewa di cerita Kisah Rasul? Mereka pergi usir setan dan mereka kemudian diusir oleh setan. Yesus aku kenal, Petrus ku kenal, Paulus juga ku kenal, kau ini siapa? Akhirnya dia yang tadinya mau datang mengusir setan, dia yang diusir sampai pakaiannya dirobek-robek oleh orang yang kerasukan.
Ya kan? Jadi ini untuk siapa? Ekousia ini diberikan bagi orang-orang yang sudah mengenal Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jika engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kewenangan ini berlaku atasmu. Amin. Maka jangan takut lagi ya. Setan tidak diukur dengan duri berdiri atau tidak. Wah, ada setan di kamar mandi. Kenapa? Waktu saya ke sana berdiri bulu kuduku. Karena memang kau sudah takut makanya berdiri itu duri-duri. Coba kau tidak takut tidak berdiri. Iya kan? Sudah diawali dengan ketakutan. Masa kita ukur dengan begitu? Oh, gelap ada setan di situ. Bukan. Bukan karena itu. Tapi boleh lawan dengan iman. Gitu ya. Adik-adik muda, tidak usah selalu, dulu ada dosen kami yang sangat fenomenal, terkenal dengan usir setan. Selalu dijemput usir setan. Ya. Waktu itu saya ikut-ikut juga sebagai muridnya. Muridnya. Dan cukup lama juga saya dibawa-bawa begitu. Bahkan sampai sekarang ada beberapa orang yang masih kenal dari pelayanan itu. Masih sering juga ajak telepon, bahkan disuruh datang. Saya bilang tidak usah saya datang. Kenapa? Saya berdoa dari sini saja. Jauh sekali Pak, tidak ada masalah. Pekerjaan Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Saya yang jauh, Tuhan tidak jauh. Iya kan? Wah, kalau Bapak datang beda, bisa langsung usir di sini. Tidak, ini bukan perlawanan melawan daging kita baku tinju di tempat. Ini perlawanan tentang kuasa. Siapa yang berkuasa? Dan kalau kita punya kewenangannya, saudara punya kuasa untuk memerintahkan setan-setan. Itu yang Alkitab catat. Tapi tidak usah juga pergi cari setan. Ya kan? Karena saya punya kewenangan. Ya kan? Kayak beberapa petugas yang dipersenjatai itu. Ya. Lalu kemudian kita pergi. Mana itu setannya? Saya tembak. Bukan begitu. Ya kan? Tetapi syukurlah bahwa dengan pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu sekarang punya authority. Kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan yang berikut adalah kita dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Itu adalah ungkapan yang paling sering kita dengar. Disebut kerajaan anaknya yang kekasih, ini adalah ungkapan yang berbeda tetapi maksudnya sama. Kenapa? Tekanan Paulus di situ bahwa Kristus akan datang sebagai raja dan nanti dia akan memerintah, maka dia sebutnya sebagai kerajaan anaknya yang kekasih. Untuk menunjukkan supremasi Kristus di dalam kerajaan itu. Kiranya kita sudah boleh terlepas dari takut-takut kita. Yang masih takut-takut setan, berhenti Jo. Ya kan? Nah, tidak usah lagi takut-takut. Karena sebenarnya pada Bapak Ibu Saudara sekalian sudah ada kuasa. Jadi tidak usah lagi cari jimat-jimat, cari mantra-mantra, cari benda-benda yang dipikir ditakuti setan. Benda apa di dunia ini yang ditakuti setan? Sampai anak kalau baru lahir di rumah sakit ditaruh jahe. Peniti jahe. Kenapa? Supaya tidak diganggu parakang. Memang jahe itu ditakuti parakang. Iya kan? Ada apa-apa tabur garam di sekitar rumah. Untuk apa? Jaga diri supaya setan tidak lewat. Dede, setan banyak di laut. Itu air garam yang jadi garam. Iya kan? Tapi minta maaf ya bagi teman-teman dari barat, ini tidak biasa di sana. Tapi di Indonesia ini banyak sekali. Ya. Peristiwa-peristiwa begitu banyak. Air tertentu, ini air suci. Taruh di sini. Supaya apa? Supaya setan tidak masuk. Waktu taruh itu sebagai kepercayaan air suci yang tidak dilewati setan. Disitulah setan ada. Iya, karena tidak ada yang mengajarkan begitu. Di mana Yesus mengajarkan air suci yang tidak dilewati setan? Bahkan ketika Yesus ada di dalam perahu di danau, ya kan? Juga datang saja angin, gelombang dan seterusnya. Dibilang setan tidak juga. Tapi Yesus turun dari perahu di daerah Gadara, di situ sudah ada orang dirasuk setan. Ya kan? Yesus jumpa dengan orang-orang dirasuk setan. Bahkan kalau lihat cerita awal sebelum Yesus memulai pelayanan, Matius pasal 4, Yesus sendiri kemudian dicobai oleh setan. Dicobai loh Yesus itu. Maksudnya setan mau coba-coba. Kalau Yesus juga setan mau coba-coba, apalagi cuma kita ini. Iya kan? Ya, setan pasti suka mau coba-coba juga. Apalagi dia sudah lihat WL minggu ini, kita coba dulu. Iya kan? Kuat tidak? Ingat ya. Jangan lawan, saya sudah gym, ototku kuat. Bukan, ini bukan peperangan otot kita. Tetapi ingat firman, ingat Yesus pakai kekuatan iman
kepada Yesus. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, dari ayat 10, ayat tema kita tadi, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dengan itu dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, kita diberi kekuatan. Ini adalah buah pengenalan Kristus. Kita diberi kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa saja? Semua sesuatu. Semua yang kita sebut sesuatu. Penyakit juga sesuatu. Bisnis, tekanan bisnis, keuangan juga sesuatu. Hubungan juga sesuatu. Apapun sesuatu. Kita dapat diberi kekuatan untuk menanggungnya. Ungkapan Paulus yang sama dalam Filipi 3:14 ya. Segala sesuatu dapat aku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini sama. Kita dikuatkan dengan kekuatan kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu. Ada yang hari ini datang dengan beban berat. Mungkin kreditnya berat. Mungkin apalagi utangnya berat. Mungkin hubungan suami istri atau hubungan orang tua, hubungan anak menjadikan dia berat. Mungkin melihat masa depan dan dia merasa berat. Hari ini ada banyak orang yang mengalami tekanan berat dan mencari jalan pintas. Ada yang lompat dari lantai 14. Ada yang pergi di jembatan dan lompat. Ada yang pergi cari tali dan ikat leher. Ya kan? Ada yang pergi cari racun dan minum racun. Desember kemarin saya ada pelayanan di luar kota. Di situ ada orang yang sudah minum racun, tapi dia masih hidup. Kenapa dia masih hidup? Bukan karena dia kebal racun, karena cepat ditolong dibawa ke rumah sakit. Ya kan? Kenapa dia minum racun? Dia bilang, saya capek sakit Pak. Saya terlalu sakit dan daripada saya sakit menderita, lebih baik saya mati. Ada di sini yang terluka karena hubungan. Diputus pacar di hari Imlek. Baru rencana mau datang kunjungan keluarga, kata-kata putus masuk. Tiba-tiba cari tali. Sayang ketemunya tali nilon. Nah, Bapak Ibu, ada banyak yang bisa membuat kita tertekan. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan diberi kekuatan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan. Kekuatan, bukan pergumulannya dihilangkan, tetapi ada kekuatan untuk menghadapi, menjalani tekanan itu sehingga kita punya kekuatan walaupun memang kadang lutut rasanya sudah goyang-goyang, Tuhan rasanya sudah tak mampu, sudah tidak mampu ini mau berdiri, tetapi hari ini kan Bapak Ibu ada di sini. Ya toh? Belum lompat dari lantai 14 toh? Belum lompat dari jembatan kan? Tapi kemarin ada pergumulan berat. Iya. Kemarin rasanya mau mati. Rasanya. Tapi masih ada hari ini. Kenapa ada? Ini adalah pekerjaan Tuhan. Kekuatan di dalam Dia. Itu sebabnya Paulus yang menulis surat ini memberi tema surat Filipi itu sukacita. Karena sebenarnya dalam Alkitab kita membedakan antara kata sukacita dan kata bahagia, senang. Dari bahasa Inggris. Happy, kemudian juga ada kata joy. Nah, sebenarnya bukan kita senang dalam arti happy atas penderitaan, bukan. Bagaimana kita happy kalau kita menderita? Tetapi ada
joyful. Dari dalam hati itu ada meluap sukacita Kristus, karena Kristus yang kita sudah terima, yang hidup dalam kita dan rohnya ada dalam kita. Itu memberikan sukacita dan ini menjadi penyeimbang. Sehingga tekanan sekuat apapun dari luar, tetapi Kristus yang ada di dalamnya dengan sukacita yang ia kerjakan karena sukacita keselamatan dalam anugerahnya. Maka kita mampu berdiri dan bertahan terhadap semua tekanan dan semua tantangan. Amin. Itulah sebabnya penting bagi kita, adik-adik mudaku. Memang jika engkau akan bertahan dengan kekuatan dirimu. Sedikit-sedikit kalau anak muda kan bicara mood. Bad mood kah, good mood kah, ya kan? Jadi kita ikut moodnya. Dia bad mood, biar orang tua dimarahi juga. Hari ini bukan lagi orang tua marah anak, anak juga marah orang tua. Kita kasih tahu bukannya dia dengar, malah kita balik dimarahi. Saya mau bilang, jangan ya dek ya. Jangan balik marah ya sama orang tua ya. Ya, sebenarnya mungkin itu terjadi jika kamu belum punya Kristus sumber sukacita sejati. Sehingga tekanan-tekanan hidup yang datang, orang yang hidup di dunia ini semua punya tekanan saja. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu bahwa engkau susah sendiri. Kalau saya tidak lahir tidak ada orang yang susah di dunia ini. Ada begitu banyak orang yang susah di luar sana. Kita pergi ke Jawa, kita pergi ke Jakarta, ada begitu banyak orang susah. Bahkan banyak orang susah di sana yang tidak susah seperti di Makassar. Ya kan? Oh, jangan pikir di luar sana tidak ada yang susah. Saudara nyebrang ke Singapura, ya yang punya uang kaya saja, tapi ada juga orang susah. Saudara ke Bangkok, jalan-jalan ke Thailand, saudara lihat di situ banyak orang susah di situ. Ya kan? Di mana saja. Bahkan di Amerika. Beberapa hari lalu saya nonton Pak Cak ya. Itu New York ini yang harusnya menjadi sebuah kota yang luar biasa untuk Amerika, tapi di situ orang-orang yang homeless, mereka tidur di jalanan, pengaruh obat dan seterusnya, luar biasa tekanan-tekanan yang sedemikian. Hari ini begitu banyak tekanan yang kadang-kadang mengganggu dan kita merasa tidak mampu. Tetapi Alkitab berkata di dalam Kristus, orang-orang yang terima Yesus sebenarnya sudah ada Roh Kudus yang memberi mereka kekuatan. Sehingga apa? Kita dapat menghadapinya dengan dua cara. Pertama, kita akan tekun, dan kedua adalah kita sabar. Kesabaran itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus tidak ada kita yang sabar. Ya toh? Tidak ada yang kita yang sabar. Memang siapa yang mengajarkan marah-marah kepada kita? Anak-anak kecil itu tidak pernah diajar marah-marah, tiba-tiba pintar saja marah. Tapi pelajaran di sekolah diajar berulang-ulang susah. Kenapa? Memang ini situasi kita. Tetapi puji Tuhan bahwa ada Roh Kudus. Pengenalan akan Kristus ini menjadi penting. Adik-adik muda, pengenalan akan Kristus menjadi sangat penting. Karena itu, marilah kita mengedepankan pengenalan akan Kristus. Kenapa? Oleh karena hal ini memberi dampak yang sangat penting bagi hidup kita. Pertama, dengan pengenalan akan Kristus, kita mendapat penebusan serta pengampunan dosa. Di mana hal ini tidak dapat kita beli di tempat lain. Sebanyak apapun uang kita tidak bisa membelinya. Yang kedua, kita dibebaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Ini juga tidak bisa dibeli. Bahkan kalau kita punya emas yang banyak, tidak bisa membayar sogok untuk memindahkan kita dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Tetapi anugerahnya melakukannya. Yang ketiga, bahwa kita diberikan kekuatan. Oke, kita belum di sana. Ya, belum di sana. Tapi akan datang waktunya Yesus datang kembali dan kita dibawa ke sana. Kita akan diberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu di dunia ini sebelum ia datang. Kita akan diberi kekuatan, kemampuan untuk bertahan dan bersabar, menanti kesudahannya. Dan nanti dia datang, kita dijumpai. Dan kata-kata yang saudara dengar adalah, berbahagialah engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kerajaan Tuhanmu. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih banyak. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu hari ini.
kiranya Engkau terus mengajar, menolong kami. Terima kasih untuk Yesus yang boleh membawa kami untuk mengenal pribadinya. Dan dari pengenalan ini membawa kami ke dalam berkat yang luar biasa. Untuk kami mendapatkan penebusan dan pengampunan dosa. Untuk kami boleh dilepaskan dari kuasa kegelapan yang mengikat dosa iblis dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Serta oleh pengenalan itu oleh Roh Kudus kami diberi kekuatan untuk bertahan menghadapi segala sesuatu selama kami hidup di dunia ini. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus mengingat kematian-Mu Tuhan. Tolong memberkati kami juga sehingga kami boleh mensyukuri dan menghargai perjamuan ini, tetapi bukan upacaranya, kepada pemaknaannya di mana Yesus telah mati untuk kami yang berdosa. Kami berdoa demi nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini.